banjir? Bisa dikasih tunjuk yang mana-mana? Ya, ini pagar ini baru dibuat ya? Dan tapi maksudnya kemarin waktu banjir ini semuanya tergenang. Oh iya, iya. Luar biasa ya. Sampai di atas itu. Banjir bisa sampai berapa? 1 meter lebih. Berarti kalau kita berdiri dalam posisi ini banjir seukuran dada. Luar biasa deras juga kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Dialektika, masih bersama saya Fakhrudin Ali Fahmi. Saat ini saya berada di Desa Sawa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru. Adalah salah satu desa yang terkena bencana banjir. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, kurang lebih banjir yang terjadi di dalam bulan Februari ini, menurut keterangan warga, sudah 2 kali. Dan kurang lebih menelan kerugian material yang dimiliki oleh warga hampir kurang lebih 60 orang lebih. Artinya ada 60 ladang pertanian yang menjadi korban banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang begitu kuat pada bulan Februari ini. Seperti apa kisah dan cerita tentang bencana banjir yang menimpa warga khususnya di Desa Sawa? Bersama saya kita akan berbincang dengan seluruh para petani yang menjadi korban bencana banjir pada beberapa hari yang lalu. Pemirsa Dialektika Channel, sekarang saya sudah bertemu dengan mereka dan di belakang saya seluruh para korban bencana banjir yang merendam 60 lebih areal perkebunan yang dimiliki oleh warga Desa Sawa. Mereka telah berkumpul dan kita akan berbincang dengan mereka. Ayo. Assalamualaikum. Ibu. Ya pemirsa Dialektika Channel, sekarang saya sudah bersama seluruh para korban bencana banjir yang menimpa petani di Desa Sawa sebagaimana yang telah saya sebutkan. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang dengan beberapa petani yang menjadi korban. Dan telah hadir di samping saya ada Bapak siapa Pak? Bapak Saleh Somole. Bapak Saleh Somole. Bagaimana kejadian banjir yang menimpa perkebunan warga dari kisah yang kita dengar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena sebelum terjadi banjir semua merasa senang dan merasa berbahagia karena dengan ketanaman yang ada semua subur. Tapi dengan datangnya banjir berulang kali, berulang yang pertama dan yang kedua, itu jelas semua kecewa dan menangis. Pertama saya sendiri menangis. Kenapa sampai saya sebutkan menangis? Karena kalau pagar semua sudah ibarat membuka kedua belah tangan, bagaimana kita mengharapkan sebentar nanti bisa dengan pagar ini bisa menjamin masyarakat pun kehidupan sehari-hari. Kalau seperti begitu, kalau bikin dengan adanya pagar sudah rusak, tetap merusak ketanaman dan binatang yang jadi korban. Sehingga ada kalanya kita sudah malas mau bikin pagar karena ini pagar bukan 1 lirang tapi 4 persegi. Bayangkan ke 1 hektar. Berapa banyak kerugian Pak. Sehingga kalau ketanaman yang kita lihat, hasil yang kita lihat jelas produksi yang sudah pernah kita
apa ini dijual di Namlea, transportasi ke Namlea, itu dalam 3 bulan ini terus terampak. Kalau berbicara pisang 1 rambu 100.000, kalau 10 rambu 1 juta. Dengan adanya kesenangan itulah sehingga kalau jadi banjir seperti begini kita kecewa dan kita menangis karena sudah kerusakan, pisang jagal sudah rusak. Harapan masyarakat itu yang apa? Pertama anak sekolah, kedua sumber hidup yang itu. Lalu kalau dengan ada kerusakan seperti begitu, kita mengharap dengan apa? Dalam bulan ini sudah berapa kali banjir? Kalau yang banjir yang kuat itu 2 kali. 2 kali. Susulannya. Sebelumnya sudah sering terjadi bencana banjir kayak begini. Belum. Tapi yang paling banyak banjir yang kuat paling ini parah ini pada 2021. 2021. Ya, ini yang parah betul. Itu kenapa sampai bisa terjadi banjir kayak begitu, Pak? Apakah memang sungai meluap dari atas? Ya. Bisa diceritakan itu gimana? Itu kan meluap. Ya. Sehingga kemarin kalau saya tinggal di kebun itu jelas mau lari bagaimana? Motor dibawa, Ya. dibawa kolong rumah. Lalu kalau tiba-tiba banjirin serempak Pak. Ya. Kalau kita lihat di jalan merah, Ya. alam mau kemana? Ya. Kalau air sampai di dada. Ya. Nah, ini yang kita takut sehingga yang ada Jadi banjir. tidak ada yang tersisa dari banjir yang kemarin itu terhadap seluruh kebun, tanaman-tanaman. Masih ada. Kalau diperkirakan berapa kerugian yang ditimbulkan Kalau dari kita hitung banjir? dari sejak kerugian jelas kan ini tiap 3 bulan hasil. Iya. Nah, Perkiraan aja kira-kira kerugian yang ditimbulkan dari banjir kemarin. kerugian untuk pribadi atau Secara pribadi. pribadi dari, kalau beta pribadi jelas 20 20 juta. juta. Wow, besar sekali juga ya. Kalau ibu gimana ibu? Beta kira saya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Kalau ibu punya terendam sana seperti ini. Ini. Kalau Sumalang kalau saya ketemu pergi ke lapangan. Oh begitu. Iya. Ini seperti ini. Semua rusak tanaman. Tahu kemarin rusak. Layu, apalagi pisang. Habis. Jadi semua sama ya. Semua sama. Nasibnya ya. Kira-kira bisa ibu punya lahan berapa hektar ibu? Ibu punya 1 hektar lebih. 1 hektar lebih ya. 1 hektar lebih. Luar biasa banget. Semua rusak. Sampai persegi itu semua. Bukan saja ibu punya, semua terendam itu ada. Bisa sampai berapa itu total kerugian itu? Kerugian? Iya. Ya sama lah. Luar biasa ya. Iya. Itu tidak bohong Pak. Kalau barang Sumalang kalau datang pergi ke lapangan. Iya. Iya. Supaya kenyataan. Iya. Makasanit berenang. Ya Allah, berenang air sampai di sedada. Iya. Baik. Suami saya hampir tenggelam lagi di Luar pinggir pagar. biasa. Jadi Dia air kena sampai muatan. air sampai di dada Iya, tuh ya. di ini atas ini. Di bawah situ. Luar biasa. Lebih 1 meter. Iya. Ketumpul lebih parah barang terakhir air. Hampir semua mungkin kejadiannya menimpa sama. Sama Pak. Totalnya ada berapa banyak korban? Sesuai daftar sekitar 73. Luar biasa banyak sekali Bu ya. Banyak. Pemirsa channel Dialektika, di samping warga korban bencana banjir, hadir juga di tengah-tengah warga bencana korban banjir ada Ketua Gapoktan Desa Sawa dan Ketua HKTI Kabupaten Buru. Sebelum ke Pak Dula, saya kepingin mau ke Pak Abdul Rauf dulu. Bisa diceritakan secara lengkap ini sebenarnya apa yang menimpa ini selain yang diceritakan oleh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirnya Bapak di sini dari pihak wartawan untuk mempertanyakan terkait dengan bencana alam yang melanda kami petani di Desa Sawa. Sebagaimana yang saya data, karena kapasitas saya di sini selaku Ketua Gapoktan Roda Tani Desa Sawa Kecamatan Liliali. Jadi kalau kronologis terkait dengan program pemerintah daerah Kabupaten Buru mencanangkan budidaya tanaman pangan khususnya pada saat itu tahun 2004 itu direncanakan membangun lahan kering dengan budidaya tanaman padi dan otong. Itu kami bergerak dari tahun 2004. Jadi barangkali di saat itu luas lahan yang digarap
totalnya 45 hektar. Hmm. Kemudian di belakangan ini ada penambahan lahan yang dibuka oleh masyarakat tani, itu tidak ada bantuan istilahnya buka lahan, Iya. tapi mereka dengan sistem TOT, tanpa olah lahan, Tanpa. manual. Jadi totalnya lahan sebagaimana yang terakomodir di sini, jumlahnya petani di sekitar 71 orang, 73. 73. Ini lahannya bervariasi, Iya. tidak semua sama Iya. hamparannya. Iya. Ada yang setengah hektar, ada yang 1 hektar, ada yang lebih dari 1 hektar. Oh. Contohnya saya Iya. dengan dua lahan usaha. Satu ini 1 hektar. Sementara yang di atas juga, kalau dari 2004 itu 1 hektar lebih. 1 hektar Ya, lebih. cuma yang sekarang yang saya pagari itu tidak cukup 1 hektar. Iya. Disinilah ada tanaman-tanaman yang sangat dirugikan ya, akibat karena banjir, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Le. Iya. Itu sebagaimana bukti lapangan, bukan sekadar rekayasa, Iya. tapi contohnya seperti yang kita ada di sini, Iya. dilihat dari dekat bahwa air tergenang sampai dini. Sejak dari banjir pertama, itu tepatnya pada saat hari tahun baru Cina itu yang pertama. Yang kedua baru kemarin sekitar hari Kamis ya, ketemu hajatan itu. Berarti awal bulan Februari Ya, di awal tahun bulan baru Februari. Cina Terus terjadi yang banjir, dan yang pertama, kedua yang kedua. dan yang kedua ini Yang kedua ini pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 26. Iya. Berarti dalam bulan ini Dalam sudah bulan dua ini kali saja ya. dua kali, Dua betul, kali betul. banjir. Jadi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat tani Iya. lewat saya dengar ini bahwa ini yang kira-kira kita mengambil langkah untuk mencari solusi seperti apa ya. Iya. Secara kebetulan juga pada hari itu bertepatan dengan hajatan di rumah pribadi adiknya Padula. Iya. Itu saya sampaikan. Iya. Jadi Padula langsung connect dengan ketua DPR Iya. bahwa rencana saya mau bawa sekitar 10 orang anggota tani Iya. yang barangkali kami minta petunjuk dari Padula untuk bagaimana nanti kita bisa diarahkan ke sana untuk mau menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat ke perwakilan yang ada di kabupaten ini. Tapi kembali ke masalah banjir ini. Iya. Bisa diceritakan bagaimana geografis atau situasi yang pada akhirnya bisa mengakibatkan banjir yang menelan korban kebun sampai 73 korban ini. Begini, karena terjadi banjir ketika terjadi curah hujan tinggi di daerah pegunungan, tentunya sasaran banjir itu dia mengarah ke utara. Nah, di sini tidak ada jalur air yang bisa diarahkan untuk dia bisa banjir ikuti sasaran yang telah disiapkan oleh petani ataupun ada bantuan pemerintah. Jadi di sini intinya yang saya usulkan bahwa kalau bisa ada bantuan pemerintah dan sesegera mungkin. Karena banjir melanda desa sawah ini khususnya bukan di tempat pemukiman tetapi yang sering terjadi itu di daerah lahan usaha masyarakat yakni kebun-kebun. Itu setiap tahun. Dan ketika banjir itu curah hujan tinggi, bukan hanya petani yang ada di desa sawah, tetapi dia punya dampak negatif juga. Desa Wemiting itu tergenang di rumah-rumah kediaman. Sampai Wemiting itu sering sehingga Wemiting itu bilang ketong kena ini karena banjir kiriman dari sawah. Itu sering dinyatakan seperti itu. Dan itu jadi problem banjir ini karena tidak ada saluran yang sebenarnya untuk mengatur tentang banjir itu bisa diarahkan sampai ke sasaran pantai. Nah, ini yang saya minta sebagai poin pertama, bagaimana pemerintah daerah peduli terhadap apa yang kami usulkan, yakni normalisasi batang sungai, sehingga ketika terjadi banjir itu banjir semua bisa dia terarah dan sasarannya ke pantai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi banjir, pipa-pipa yang mengaliri air, sumber air minum di desa itu putus panggal-panggal, itu ada beberapa. Oh begitu. Iya. Jadi sumber air bersih pun juga rusak. Selain lahan pertanian, jalan rusak, jalan tani rusak, termasuk dengan pipa-pipa sumber air bersih yang bisa didatangkan ke desa, itu pun rusak. Sekarang mati total. Itu salah satu sumber air dari Terus hulu. bagaimana dengan warga ketika sumber air bersih rusak terhadap mereka punya Cuma di aktivitas? sini karena kebetulan juga kita punya dua debit air yang dimanfaatkan untuk kepentingan warga di desa. Jadi ada salah satu sumber yang masih bisa terantisipasi. Itu pun kemarin itu dia tersumbat, di Beronkap tersumbat. Jadi ada kurun waktu sekitar 1 minggu masyarakat tidak dapat konsumsi air bersih. Apa harapan Bapak kepada pihak-pihak yang mungkin berkompeten untuk bisa Bapak sampaikan, karena selaku ketua Gapoktan yang mengepalai hampir 73 ini kan, para petani lahan kebun lahan kering yang terkena dampak bencana banjir ini.
Apa yang bisa disampaikan harapan? Harapan saya itu yang saya perlu sampaikan kepada pemerintah daerah atau yang punya kewenangan. Karena saya dengar ini luar biasa nih. Iya, Kalau misalnya satu orang saja bisa 10 sampai 20 juta. Iya, pasti. Bagaimana dengan total 73 korban yang luar biasa banyak ini? Jadi dengan harapan saya pertama-tama apa yang tadi saya sarankan, Iya. yang intinya itu normalisasi sungai. Normalisasi. Kemudian pemerintah daerah barangkali punya kepedulian terhadap korban akibat karena banjir ini, pagar-pagar milik masyarakat tani Iya. rusak secara keseluruhan. Iya. Dari semua petani yang terakomodir maupun tanaman-tanaman yang rusak. Mungkin dari pemerintah daerah bisa, yang punya kewenangan bisa memberikan bantuan. karena tanaman-tanaman masyarakat yang kita harapkan di bulan puasa nanti kita bisa nikmati untuk bisa menjalani kita punya ibadah puasa, pisang kasbi dan segala macam. Apalagi ternyata sekarang ini kita sudah di ambang pintu bulan Ramadan, tanaman seperti ini kita harapkan apa? Apalagi dengan kondisi corona yang ada sekarang ini. Nah, lain lagi seperti anak-anak yang masih kuliah, masih sekolah. Kira-kira harapan masyarakat mau kemana? Nah, ini yang saya barangkali atas nama seluruh kelompok tani yang saya utarakan ke pemerintah daerah dan barangkali Bapak yang bisa mengambil apa yang telah kami paparkan itu. Baik. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Ketua HKTI ini. Bagaimana tanggapan Ketua HKTI Kabupaten Buru Pak Dula Suomole berkaitan dengan apa yang telah Pak Dula dengarkan sendiri kan? Petani mengeluh, petani bahkan menangis dengan bencana yang menimpa mereka. 73 loh Pak Dula. Itu bukan jumlah yang sedikit kan. Nah, harapan mereka mungkin ini satu-satunya tumpuan hidup mereka ini kan. Tapi dengan adanya banjir seketika ini langsung bisa lenyap, itu harapan mereka. Bagaimana tanggapan Pak Dula selaku Ketua HKTI? Baik, terima kasih atas kita berdiskusi pada sore hari ini yang terkait dengan persoalan musibah banjir yang menelan korban sekitar 73 hektar yang sudah mendiami pada desa sawah di luar Waimiting. Nah, yang saya perlu sampaikan bahwa terjadi banjir akibat, mungkin saya lebih menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Bapokta. Persoalan banjir ini kalau memang dilihat daripada sungai atau kali yang ada di belakang sawah, itu setiap musim kemarau kan air kering. Tetapi pada musim hujan tetap ada beberapa anak sungai, sekitar 10 anak sungai yang dia lari satu arah, sehingga karena muaranya itu dia tidak ada jalannya air yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua Gapoktan, maka air ini kan dia akan meluap. Persoalannya apa? Karena air ini di sawah ini kan berada pada posisi dataran rendah. Ketika dia meluap, terjadi juga ombak kencang, mulu kali jembatan tersumbat. Nah, kemudian ada terhambat juga dengan jalan lintas bandara. Karena di sini sudah ada tali, sehingga banjir ini merupakan kiriman dari sawah dia lari ke Waimiting, sehingga pemukiman masyarakat yang ada di Waimiting juga korban. Nah, itu sehingga mereka sampaikan bahwa korban ini, banjir ini akibat dari kiriman dari sawah. Nah, kemudian saya sarankan kepada pemerintah daerah dan saya ucapkan terima kasih yang ketika saya dapat informasi dari Pak Ketua Gapoktan dengan beberapa masyarakat pada saat hajatan itu, saya langsung telepon Ketua DPR. Alhamdulillah Ketua DPR dia menanggapi sangat respon dan positif. Beliau sampaikan bahwa Pak Dula tolong identifikasi dengan foto semua penduduk yang korban bencana. Nah, ini yang merupakan identifikasi, sehingga memang kepala desa pernah sampaikan. Cuman korban pertama pada hari raya Imlek itu tahun baru Cina itu hanya cuma 33. Tetapi pada datangnya bencana kedua, banjir kedua di tanggal 26. Di tanggal 26 kemarin itu mencapai 73. Ini yang sudah terdeteksi atau sudah identifikasi. Jadi ada mungkin ada yang belum masukkan nama. Nah, saran saya, alhamdulillah kemarin juga ketemu dengan Astiga juga dalam hal ini mewakili pemerintah daerah. Beliau juga punya respon positif, sehingga beliau telepon Ketua BNPB Kabupaten Buru. Ketuanya ada di Sumatera, namun sekretaris langsung yang turun sendiri. Dan bahkan juga pada saat itu saya bersama Ketua Gapoktan bersama kepala desa segera cepat masukkan semua data identifikasi yang korban bencana, khususnya pada
kebun yang ada. Nah kita dilihat di sini maka bencana alam ini ada dari APBD kabupaten maupun APBD provinsi, sehingga mungkin lewat kesempatan ini bagi perwakilan-perwakilan Kabupaten Buru yang duduk di Provinsi Maluku, marilah kita berganding tangan, kemudian bahu-membahu agar supaya pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah maupun pemerintah provinsi bisa dapat melihat terkait dengan bencana dimaksud. Karena mengapa yang tadi saya sampaikan bahwa kasihan ketika menjelang bulan Ramadan yang tadinya penghasilan daripada misalnya tanaman pisang yang tadinya setiap bulan itu bahkan sampai dengan mendapat hasil sampai 10 sampai 20 juta. Ternyata sekarang ini jadi sirna semua. Nah, dengan adanya korban banjir tadi. Sehingga harapan saya agar supaya pemerintah segera dipandang perlu untuk membuat normalisasi kali. Ya, agar supaya karena di sini ada beberapa aktivitas, contoh yang kemarin Pemda sudah bangun jalan lintas dari bandara ke Wayapo, semua sudah jadi jalan air karena tidak ada sudah tergenang dengan tergenang ya, air. Kan memang air rusak, jalan sudah rusak. Semua. Akibat kemarin ada salah satu perusahaan dia timbun, tapi ternyata sama saja. Jadi prinsipnya harus ada saluran air. Iya, saluran air. Ketika saluran air, maka akses jalan dari ke tempat penyulingan maupun ke kebun itu akan aman. Bahkan juga ke depan juga bisa sampai di daerah Wayapo atau Unit. Nah, sehingga inilah yang perlu objek-objek vital ini juga bisa dapat pemerintah melihat. Kemudian dilihat juga dengan sumber air bersih. Yang kemarin sesuai dengan hasil investigasi bahwa anggaran proyek air bersih itu menelan kurang lebih itu 800 juta. Nah, dengan sendirinya akan habis total karena ini dari program pemerintah provinsi. Tapi ternyata jadi habis total. Tidak tersisa. Semua pipa-pipa yang itu semua akan hancur ya? Semua ya. Dengan kemudian tempat penampungan air juga semua rusak. Nah, yang ada cuma hanya Pemda punya, tapi itu juga tidak mampu untuk mengatasi semua masyarakat yang ada di sawah, kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian lewat kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan buat pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tolong melihat semua persoalan-persoalan yang terjadi. Kasihan apalagi dengan adanya COVID ini, masyarakat sungguh sangat-sangat prihatin sekali, terutama terhadap 73 korban bencana. Jadi saya tidak melihat dari sisi apa, tapi bagaimanapun juga ya saudara saya, sehingga bagaimanapun juga saya akan tetap memperjuangkan agar demi mereka punya hak-hak ini bisa pemerintah bisa dapat mengakui dan betul-betul bisa dapat turun ke lapangan teristimewa pada badan penanggulangan bencana, baik dari kabupaten maupun provinsi, begitupun DPR yang perwakilan dari Kabupaten Buru yang berada di Provinsi Maluku, tolong melihat. Ya, jangan sampai hal-hal ini kan akan membawa dampak yang kurang bagus. Terus istimewa DPR yang lahir di sawah, agar supaya melihat persoalan-persoalan ini ke depan supaya kita Baik para pemirsa Dialektika Channel, itulah tadi wawancara saya atau dialog saya dengan para korban bencana banjir di Desa Sawah, 73 warga, dan juga dengan Ketua Gapoktan serta dengan Ketua HKTI Kabupaten Buru. Nah, harapan mereka cukup sederhana. Mereka hanya menginginkan agar ada normalisasi air, agar pada saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua HKTI dan Ketua Gapoktan tadi bahwa Desa Sawah ini adalah berada pada posisi yang rendah, sehingga air pada curah hujan yang tinggi itu akan turun ke Desa Sawah, dan ketika tidak ada saluran air yang bisa mengairi aliran air dari curah hujan tadi, itu bisa mengakibatkan banjir yang akan terjadi lagi ke depan. Saya pikir cukup sederhana permohonan dan permintaan mereka. Dan mungkin yang terakhir, mereka hanya menginginkan ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, agar bisa paling tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka. Para pemirsa Dialektika Channel,
Saya berharap bahwa mudah-mudahan dialog yang kita lakukan hari ini beserta Ketua HKTI, Ketua Gapoktan dan seluruh warga yang terkena dampak bencana, mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian serta ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Demikian dari saya, kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.